Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya kita mengkritik sebuah sistem yang kayaknya kokoh banget, nggak bisa ditembus, misalnya sistem hukum? Nah, sebuah buku tentang sosiolog Niklas Luhmann yang terkenal rumit ternyata menawarkan jawaban yang radikal. Dan kuncinya tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga, sebuah lukisan. Coba deh, lihat sampul buku ini. Ini bukan cuma hiasan loh, lukisan surrealis karya Giorgio di Chirico ini bakal jadi peta kita. Di dalam pemandangan yang kelihatan sepi dan aneh inilah, kita akan menemukan kunci untuk membongkar sebuah teori hukum yang luar biasa radikal. Dan ini bukan interpretasi saya doang loh. Penulisnya sendiri, Andreas Philippopoulos Milopoulos, emang sengaja memulai bukunya dengan perbandingan ini. Jadi, anggap aja lukisan ini sebagai pemandu kita dalam perjalanan intelektual kali ini. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ikutin aja dulu. Emangnya apa sih hubungannya alun-alun kota yang kosong melompong begini dengan konsep-konsep gede kayak hukum, keadilan, dan pemikiran salah satu sosiolog paling menantang abad ke-20? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sekarang kita bongkar metaforanya. Kita mulai dari elemen utamanya dulu ya, alun-alun kota yang sepi ini, atau kalau dalam bahasa Italia disebut piazza. Nah, dalam teori Luhmann, ini bukan sekedar ruang kosong biasa. Coba bayangin piazza ini kayak sebuah gelembung. Nah, menurut Luhmann, ini adalah representasi sempurna dari hukum. Sebuah sistem yang mandiri dan tertutup. Artinya apa? Artinya, hukum itu main dengan aturannya sendiri, ngomong pakai bahasanya sendiri, dan yang paling penting, hukum itu menciptakan realitasnya sendiri, terpisah dari semua keramaian dunia di luarnya. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di dalam gelembung hukum atau dunia piazza ini, bahasanya cuma satu, legal atau ilegal, sah atau nggak sah, udah itu aja. Terus pertanyaan-pertanyaan besar yang penting buat kita sebagai manusia, soal adil nggak adil, bermoral atau nggak, buat hukum, itu semua cuma dianggap berisik aja dari luar, nggak relevan. Tapi kan, hukum nggak mungkin ada di ruang hampa dong. Pasti ada dunia di luar gelembung itu. Jadi sekarang, ayo kita lihat apa yang ada di luar sana. Kita geser pandangan kita dari piazza ke cakrawala. Cakrawala ini, ini adalah segalanya yang ada di luar sistem hukum. Masyarakat, etika, keadilan, semuanya ada di sana. Anggap saja ini lingkungannya sistem hukum, tempat semua konsep yang nggak bisa diolah langsung sama hukum itu sendiri. Dan disinilah letak ide yang paling kuat. Justru karena hukum menciptakan sebuah batas, tepi dari piazza itu, secara paradoks dia malah mendefinisikan semua yang ada di luarnya. Seperti yang dibilang di buku ini, cakrawala itu bukan tembok. Justru, itu adalah sebuah undangan untuk diseberangi. Undangan untuk menyeberang, tapi gimana caranya? Nah, ini yang membawa kita ke jantung argumennya yang paling radikal. Gimana caranya kita bisa benar-benar masuk dan mengkritik sebuah sistem yang dari awal emang didesain buat nutup diri? Iya kan, kalau hukum itu sistem tertutup, gimana dong cara kita ngelewatin batasnya? Gimana caranya nyebrang dari piazza ke cakrawala? Jawabannya, menurut teori ini, ada pada sebuah alat konseptual yang keren banget. Namanya observasi tingkat kedua. Ini artinya kita nggak lagi cuma melihat apa yang diputuskan oleh hukum, tapi kita mundur selangkah untuk mengamati bagaimana cara hukum itu melihat dunia dan mengambil keputusannya. Biar gampang, bayangin gini deh. Observasi tingkat pertama itu kayak kita nonton pertandingan sepak bola. Kita cuma lihat apa yang terjadi di lapangan. Nah, observasi tingkat kedua itu saat kita mulai bertanya, kenapa aturannya begini ya? Siapa yang bikin aturan ini? Kita nggak lagi cuma melihat objeknya, tapi kita melihat cara melihat itu sendiri. Kita menganalisis kacamata yang dipakai oleh sistem hukum. Jadi, ini dia intinya. Kritik yang radikal itu bukan berarti kita harus menghancurkan si piazza sampai rata dengan tanah. Bukan, kritik itu adalah soal mengubah cara kita melihatnya. Kita nggak perlu menghancurkan sistem untuk memahaminya secara mendalam, kita cuma perlu mengubah sudut pandang kita. Perubahan sudut pandang ini membawa kita ke satu ide terakhir yang, benar-benar fundamental dan kuat banget. Ini udah bukan soal hukum lagi, tapi soal gimana seluruh realitas sosial kita sebenarnya dibangun. Semuanya ternyata berawal dari satu tindakan sederhana, menarik sebuah garis. Konsep ini disebut pembedaan pertama. Ini adalah tindakan paling dasar, tindakan bisa dibilang sewenang-wenang dalam menarik sebuah garis yang langsung menciptakan sebuah alam semesta baru dengan memisahkan satu ruang. Persis kayak tepi piazza yang tiba-tiba menciptakan dunia di dalam dan di luar, dari yang tadinya nggak ada apa-apa. Ide ini sebenarnya dipinjam dari seorang ahli matematika bernama George Spencer Brown. Dan ini bukan cuma teori pasif loh, ini tuh kayak sebuah perintah yang menggema di seluruh dunia sosial kita. Buatlah sebuah pembeda.
Setiap sistem, setiap aturan, bahkan setiap identitas, semuanya dimulai dari perintah ini. Jadi begitulah perjalanan kita. Dari sebuah lukisan aneh, kita sampai ke jantung teori hukum dan bahkan realitas itu sendiri. Kita jadi sadar kalau dunia kita ini dibentuk oleh garis-garis yang kita tarik. Garis antara sah dan tidak sah, antara kita dan mereka, antara benar dan salah. Nah, pertanyaan terakhirnya bukan buat para ahli teori, tapi buat Anda. Garis pembeda apa dalam hidup Anda yang selama ini Anda terima begitu saja? Dan sekarang, siap untuk Anda pertanyakan?